Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rini Senjara Karito dari kelas C dengan NIM 4524091056 Universitas Busowa, Fakultas Psikologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang refleksi diri. Nah, sebelum kita masuk di tentang refleksi diri saya sendiri, alangkah bagusnya kalau kita mengetahui apa itu refleksi, tujuan refleksi, dan manfaat refleksi. Jadi refleksi adalah sebuah proses introspeksi diri atau merenung untuk mengevaluasi pengalaman, tindakan, pemikiran, dan perasaan kita. Melalui refleksi diri, seseorang mencoba memahami apa yang telah dilakukan dan alasan dibalik tindakan tersebut, dampaknya, serta pelajaran yang bisa diambil. Refleksi bertujuan untuk yang pertama, mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi, meningkatkan pemahaman diri, mengambil pelajaran dari pengalaman untuk memperbaiki diri di masa depan. Yang keempat, membantu tujuan hidup dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Proses refleksi diri sering dilakukan melalui penulisan jurnal, meditasi, atau diskusi dengan orang yang dipercaya. Ini adalah langkah penting dalam pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Adapun manfaat refleksi yaitu meningkatkan pemahaman diri, mengembangkan kemampuan belajar dari pengalaman, meningkatkan kesehatan mental, dan membantu merencanakan masa depan. Nah, sebelum saya masuk ke kekurangan dan kelebihan saya, di tugas kali ini juga ditugaskan untuk menguraikan apa rencana saya ke depan setelah saya lulus di Universitas Busowa dan bagaimana cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut untuk meraih masa depan saya. Nah, jadi sebenarnya maaf Pak, saya cerita sedikit. Di plan kampus saya itu saya tidak ada memilih kampus Universitas Busowa, tetapi karena adanya suatu dan lain hal, dan pada akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk memilih Universitas Busowa, Fakultas Psikologi, karena memang saya mencari kampus yang ada fakultas psikologinya, karena saya juga sangat suka dengan psikologi. Nah, kekurangan saya itu yang pertama, kurang sabar. Saya orangnya kalau sedang marah atau apapun itu saya suka kurang sabar sekali begitu. Juga saya mudah kecewa, dan juga saya orangnya kurang percaya diri ketika saya disuruh untuk maju menjelaskan atau apapun itu. Saya kurang percaya diri karena saya mengatakan bahwa aduh, ini saya takut salah begitu. Juga saya orangnya gugup. Kenapa saya orangnya gugup? Karena mungkin kalau saya ketemu dengan orang baru, saya merasa bahwa aduh, ini saya bertemu lagi dengan orang baru, jadinya saya gugup gitu. Juga saya demam panggung, seperti kalau misalnya disuruh nyanyi atau apa segala macam, saya orangnya juga bisa nervous gitu. Kalau sudah sampai di atas saya nervous, dan mungkin ketika saya di atas, saya kalau sudah ada yang ingin dibicarakan tapi kita melupakan apa yang mau dibilang. Juga saya sulit membuat keputusan karena saya sering dihadapi dengan persoalan yang sulit untuk saya membuat keputusan tersebut. Dan juga saya orangnya pemalu ketika saya misalnya saya bertemu dengan keluarga saya yang tidak pernah saya temui, atau saya bertemu dengan tante saya yang tidak pernah saya temui, dan siapapun itu, saya orangnya agak pemalu dan saya orangnya juga pendiam. Karena ketika saya bertemu seseorang dan saya tidak akrab, itu
saya tidak bahkan pernah bicara, kecuali orang tersebut berbicara kepada saya duluan gitu. Saya juga sulit untuk fokus. Misalnya ketika dosen menjelaskan di jam pertama, saya kan orangnya suka ngantuk. Jadi saya kalau di kelas saya agak sulit memahami, karena kalau misalnya jam-jam pertama, apalagi jam biasa ada matkul di jam 8:30, saya biasanya di situ ngantuk karena saya biasanya begadang untuk kerja tugas. Juga saya orangnya takut salah, karena ketika saya disuruh untuk menjawab pertanyaan tersebut atau apa, saya pikir hati saya itu apa sih dibilang, hati saya berdebar-debar karena saya bilang saya takut salah. Juga saya mudah sekali terpengaruh, dan contohnya itu kalau saya mudah terpengaruh, misalnya saya diajak sama teman saya ke mall, tapi saya bilang saya tidak mau, tapi beberapa menit kemudian saya langsung mengiyakan untuk pergi bersama teman saya. Jadi itu kalau saya sangat mudah sekali untuk terpengaruh. Juga ada kelebihan saya, itu saya bisa masak. Saya juga bisa menjaga anak kecil. Kalau misalnya ada tante atau adik sepupu saya yang dititipkan ke saya, karena ini sudah menjadi kebiasaan saya dari semenjak saya kelas 6 SD. Pada saat itu adik-adik saya yang lain tuh masih kecil, dan cuma saya yang umurnya agak apa ya dibilang, kayak udah besar dikit. Jadi tante atau siapapun itu menitipkan anaknya kepada saya. Jadi saya sudah terbiasa untuk menjaga anak kecil, dan ya saya sudah bisa menjaga anak. Tapi bukan dalam artian saya sudah punya anak, tidak. Maksudnya saya sering disuruh kayak dilatih untuk menjaga anak tersebut, karena mungkin mamanya lagi sibuk atau orang tuanya lagi mau pergi gitu. Saya juga bisa nyanyi, tapi kalau saya menyanyi itu saya juga biasa kurang pede dengan suara saya, karena suara saya itu biasanya false, dan misalnya kalau nada tinggi saya tidak dapat suaranya. Jadi kalau saya nyanyi saya biasanya kurang percaya diri juga. Bisa, tapi takut kalau misalnya didengar oleh orang lain dan suara saya itu false. Juga saya orangnya itu sangat sabar. Saya itu sabar dalam artian misalnya kalau contoh saja, pada saat itu HP saya itu, saya masih kelas 1 SMP, HP saya itu rusak, dan di situ saya sudah sangat bosan karena HP saya rusak dan saya tidak punya HP, dan pada saat itu saya juga bingung bahwa saya mau lakukan apa selain saya sudah mengerjakan rumah, dan saya tidak mempunyai kegiatan apa-apa lagi setelah HP saya rusak. Jadi di situ saya sudah minta HP kepada orang tua saya. Tapi di situ orang tua saya mengatakan kalau sabar karena belum ada uang. Jadi ya saya menunggu saja. Jadi bisa dibilang saya orangnya cukup sabar. Juga saya orangnya mudah memaafkan. Saya mudah memaafkan seseorang karena
di hati kecil saya itu selalu mengatakan bahwa maafkan saja orang itu karena manusia itu tidak luput dari dosa gitu. Juga kelebihan saya itu maksudnya ini kayaknya poin masih masuk di pemarah. Jadi kekurangan juga saya itu pemarah, orangnya pemarah. Jadi kalau ada mungkin sesuatu yang mungkin saya tidak bisa mengendalikan emosi saya orangnya itu pemarah sekali. Dan kalau misalnya saya marah, saya kalau tidak terkontrol emosi saya biasa melempar barang-barang yang mungkin ada dalam kamar atau saya berada di mana, saya bisa lempar karena saya sangat emosi. Lalu rencana saya di masa depan adalah ingin menjadi seorang psikolog, dan kalau bukan menjadi seorang psikolog, saya ingin menjadi HRD. Nah, pada awalnya orang tua saya menyuruh saya untuk menjadi guru, tetapi saya nekat dan tetap bersikeras untuk menjadi seorang psikologi. Dan kalau bukan menjadi seorang psikologi, saya mau melamar kerja sebagai HRD. Nah, mama saya pernah bertanya HRD itu apa, dan saya tanya HRD itu kita bekerja sebagai orang kantoran. Lalu orang tua saya hanya diam saja, tapi orang tua saya mau untuk menjadi guru, tetapi saya maunya dan nekat untuk bersikeras untuk menjadi seorang HRD dan atau psikologi. Nah, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara semoga saya lulus di Universitas Busowa ini dan mendapatkan nilai IPK yang bagus dan lulus tepat waktu. Semoga harapan saya ini yang akan menjadi HRD dan atau menjadi seorang psikologi, semoga itu dapat tercapai. Apapun yang akan terjadi di suatu saat nanti, semoga itu dapat tercapai. Dan mungkin dengan cara saya ingin menjadi seorang psikolog atau HRD, mungkin saya akan terus belajar dan untuk rajin lagi untuk mengerjakan tugas, dan saya akan coba juga lebih fokus untuk memahami materi-materi yang dijelaskan oleh dosen. Lalu maaf, saya lupa adapun cara mengatasi kekurangan pada diri sendiri, yaitu terbuka terhadap orang lain dan bersikap positif, mengenali diri saya sendiri. Nah, cara mengatasi kelebihan pada diri saya sendiri yaitu dengan cara berani mencoba hal-hal baru dan berani mempelajari juga hal-hal yang baru. Dan harapan saya ke depannya, semoga saya juga dapat lulus di Universitas Busowa dengan nilai IPK yang bagus, dan cita-cita saya untuk menjadi seorang psikolog atau HRD dapat tercapai. Dan memang untuk menjadi seorang psikolog dan HRD itu sangatlah tidak mudah, tentunya agak sulit untuk menjadi seorang
HRD atau psikolog tersebut. Tetapi semoga dengan saya belajar di kampus ini dan memasuki fakultas psikologi, semoga saya dapat mencapai cita-cita saya tersebut dan apa yang saya inginkan dapat tercapai. Baiklah, itu saja pemaparan refleksi tentang diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih.